Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. dulur-dulur Takono, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali pagi ini saya Winggar Palupi dapat menemani dulur-dulur semua dalam acara Takono, talk show online RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Takono pada episode ketujuh kali ini akan membahas tentang kesehatan mental untuk semua. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, saya ingin mengajak dulur-dulur semua untuk subscribe, like, dan juga komen di YouTube channel RSUD Dr. Haryoto. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar dulur-dulur semua selalu mendapat info-info penting terkait kesehatan dari RSUD Dr. Haryoto tentunya. Talk show online kita ini juga akan bisa disaksikan secara live streaming di Facebook ataupun Instagram RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Baik, untuk membahas lebih lanjut terkait kesehatan mental hari ini, saya akan perkenalkan narasumber kita. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang cantik sekali, yaitu Dr. Kusufia Mirantri, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, dokter. Pagi Mbak Winggar, Iya, sehat? alhamdulillah sehat ini. Walaupun di tengah pandemik, kita harus tetap jaga jarak Betul, ya, dokter ya. physical distancing ya. Iya, social distancing. Baik, dokter Kusufia ini merupakan dokter psikiater Betul, yang membuka praktek di Poli Psikiater RSUD ya, dokter ya. iya betul. Iya, Poli Jiwa RSUD Dr. Haryoto melayani pemeriksaan kesehatan jiwa dan juga pengobatan untuk gangguan mental ataupun gangguan jiwa nggih dokter nggih. Betul. Iya, di Poli Psikiater selain ada dokter psikiater juga ada Ada psikolog juga. psikolog ya. Betul, ada psikolog, kita Heeh. berdua, ada psikiater dan psikolog di satu poli. Jadi misalkan ada yang membutuhkan psikolog saja atau Nggih, psikiaternya dua-duanya bisa. Jadi bisa satu tempat dua-duanya ya. gitu Ya, ya. itu dulur-dulur. Jadi dulur-dulur kalau mau menanyakan perihal kesehatan mental bisa langsung datang ke Poli Psikiater RSUD Dr. Haryoto setiap hari Senin sampai Jumat tiap sampai hari Jumat. pagi. Oh gitu, itu ya dulur-dulur dicatat harinya, nggih. Ini nanti di talk show ini juga bisa tanya jawab nggih dokter ya Ya, nanti di akhir acara monggo. nggih. Jadi dulur-dulur yang mau bertanya-tanya segera mempersiapkan pertanyaan dan bisa langsung chat live di Instagram maupun Facebook dan juga YouTube. Baik dokter, untuk mengupas tuntas masalah kesehatan mental, saya persilahkan kepada Dokter Kusufia untuk menyampaikan materinya. Makasih Mbak Winggar. Pagi ini eh, acara Takono dari RSU, kita Oke, akan membahas mengenai kesehatan jiwa atau mental untuk semua. Oke, bentar ya. Oh, belum. Jadi tanggal 10 Oktober kemarin Mbak Winggar, iya, kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. kesehatan Nah, jiwa sedunia topik kita atau tema kita tahun ini setiap tahun akan akan berbeda-beda. Nah, berbeda-beda yang ya tahun ini yang kita bahas adalah kesehatan jiwa atau mental untuk semua. untuk Jadi semuanya. harapannya investasinya akan lebih besar, kemudian cakupan juga lebih besar. Lebih besar ya Karena nanti dokter akan kami jelaskan kenapa sih kok penting banget tentang kesehatan jiwa nih. kesehatan jiwa Iya gitu benar. ya. Nah, Karena oke, iya belum ya. dokter. Oke, Sebentar ada gangguan teknis sebentar nggih untuk materinya. Sudah bisa? sudah. Oke. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas pagi ini, Mbak Nggih. Winggar? Apa aja Apa dokter? itu sehat? Nah, Sehat. sehat, oh iya sehat gitu aja, tapi nggak tahu apa itu sehat ya. Sehat, iya. Sehat jiwa itu apa? Kenapa berbeda gitu ya? Kenapa kok penting gitu? Nggih. Dan apa itu stres? Jadi ini Stres. sebenarnya sesuatu yang awam untuk Iya. awal kita memulai untuk takono yang versi psikiatri atau jiwa ya. Nggih. Nanti mau menawa ada lagi gitu ya sama kedip-kedip ke Haryoto.
Mungkin ada lagi bisa kita bahas yang lain-lain. Iya, Sehat itu seluruhnya ini. seluruhnya. Betul. Oke. Nah, sekarang sehat jiwa itu apa? Ada beberapa tandanya. Ada kita merasa senang dan bahagia. Hmm. Ketika ada sesuatu yang berbeda di kehidupan kita Iya. bisa menyesuaikan, dapat Hmm. menerima, oh saya punya kelebihan nih, saya juga punya kekurangan, kita menerima itu. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kemudian aktif dalam menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kepedulian kepada keluarga dan masyarakat di sekitar. Kenapa sih kok penting? Wong mek jiwa gitu ya, karena kita Iya. mempunyai tubuh ini nggak bisa dipisah. Oh, fisiknya ditaruh di rumah, jiwanya tak bawa, nah nggak bisa. Oh sekarang saya bawa fisik aja, jiwanya di rumah, pikirannya tak tinggal, kan nggak bisa Wah, gitu ya. bahaya. Jadi penting, Oke. kenapa? Ternyata bisa kena siapa aja, mulai yang masih kecil, anak-anak sampai ke lansia. Jadi tidak Lansia. pilih-pilih gitu ya. Oke. Kemudian juga bisa menimbulkan disabilitas. Disabilitas itu kecacatan. Jadi akhirnya orang yang mestinya bisa bekerja, orang yang bisa beraktivitas tidak bisa, produktivitasnya menurun. Akhirnya berbagai aspek kehidupan akan terpengaruh, mulai ekonomi ya, Nggih. mulai negara, sampai negara pun itu akan terpengaruh ketika Terpengaruh. semakin banyak orang yang mengalami gangguan mental. Gangguan mental. Nggih. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa nggak bisa dipisah fisik sama jiwa. Kondisi mental juga dapat mempengaruhi kesehatan fisiknya. Fisik Dalam juga. kondisi kita cemas, kondisi kita stres yang stressful yang banget gitu ya, itu Iya. otomatis fisiknya sering sakit kepala, nggak bisa tidur dan Iya, lain-lain. lemas ya dokter ya. Betul, nanti Iya. akan saya bahas di belakang. Kemudian ketika semakin kita depresi atau semakin kita bad mood atau semakin nggak enak gitu ya, otomatis imunitas kita juga turun. Menurun. Nah, makanya Bahaya sekali dalam ini ya. kondisi pandemi ini Nggih. yang memang harus dijaga biar oh kamu makannya begini-begini tapi secara pikirannya sumpuk gitu ya, secara imunitas juga bisa turun gitu Turun. ya. Wah, Kemudian bahaya. ada terkait dengan stigma. Stigma dokter. Jadi banyak yang masih enggan untuk berobat gitu ya, Hmm. ke polipsikiatri gitu Nggih, misalkan atau benar. ke tenaga profesional seperti psikolog gitu Nggih. ya. Nah masalahnya ini Mbak, jadi Masalahnya. dari hasil penelitian, Nggih. 1 dari 4 orang dewasa Iya. dikatakan akan mengalami masalah kesehatan Masalah jiwa. kesehatan jiwa. Saya pun bisa gitu ya. Saya Jadi tidak juga. iya, jadi tidak terus oh dokter psikiater nggak bisa, bisa Bisa gitu. ya dokter Nah, ya. lebih dari 19 juta penduduk usia lebih dari sama dengan 15 tahun lah sekitar itu ya, Iya. bisa terkena gangguan mental emosional. Emosional. Nah, akhirnya ini uang-uang yang terkait ya, Iya. ada dana BPJS. Nah, setinggi itu 1,2 triliun karena kondisi gangguan jiwa yang berat otomatis akan memerlukan pengobatan yang sifatnya panjang Panjang ya, ya dokter kronik ya. gitu. Jadi otomatis memerlukan biaya. Kalau nggak punya asuransi, dia harus beli sendiri obat dan lain-lain itu juga cukup memberatkan. Nah, Memberatkan. jadi kalau bisa kita mencegah, bagaimana caranya biar nggak sampai berlebihan, nggak lama-lama gitu ya. Kemudian dikatakan kondisi ini juga berbahaya karena semakin kita mengalami kondisi kejiwaan yang tidak nyaman, Iya. itu resiko untuk terjadinya menyakiti diri sendiri atau bunuh diri itu lebih besar. Bisa ya dokter ya. Kan lebih bahaya ya Iya, Mbak Enggar ya. bahaya sekali. Oke. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa sebanyak itu? Ternyata banyak hal yang mempengaruhi prevalensi dari gangguan jiwa atau banyaknya orang yang gangguan jiwa. Nah, mulai dari sumber daya yang terbatas, dari seluruh Lumajang mungkin hanya beberapa dokter yang bisa untuk mengatasi gangguan jiwa gitu ya. Kemudian aksesnya terbatas. Jadi harus di rumah sakit, harus di mana. Padahal sekarang kita sudah mulai ada namanya komunitas. Ada komunitas Posyandu jiwa juga ada ya. posyandu jiwa Ada di nggih. puskesmas sudah mulai ada beberapa puskesmas yang mempunyai posyandu jiwa. Posyandu Sudah jiwa. keren-keren posyandunya. Saya sempat lihat beberapa posyandu. Kemudian treatment gap-nya masih tinggi. Tadi itu mungkin karena ada stigma dan diskriminasi. Nah, di sini yang akan kita bahas. Karena ini yang bisa kita atasi. Kalau sumber daya, akses itu mungkin urusannya pemerintah ya. Nggih. Tapi stigma ini adalah urusan kita semua. Iya benar. Oke, sehingga kemudian di tahun ini memang seperti saya sebut di awal, kita mempunyai tema Hari Kesehatan Jiwa itu adalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa untuk semua. Investasinya lebih besar, akses atau cakupannya juga lebih luas. Jadi semua orang bisa mengakses kondisi kesehatan jiwanya. Sehingga yang apa yang bisa kita lakukan? Stop diskriminasi.
diskriminasi. Iya, diskriminasi. Itu Wah. stigmanya ini, labelingnya kalau Hmm. jangan sebut lagi lah dengan orang ODGJ, kita nyebutnya ODGJ ya, orang dengan gangguan Oh, jiwa gimana? adalah wong edan, wong gila. Enggak, dokter. Emang Ah, kadang-kadang di masyarakat seperti itu, dokter. gak waras, Hmm. kurang pirang persen. Nah, Iya, ya, benar janganlah sekali. disebut karena kita nggak Hmm. mau juga kan, misalkan ketika kita dalam kondisi seperti saya tadi, 1 dari 4 orang bisa mengalami. Iya. Misalkan kita yang mengalami, bagaimana kalau kita disebut seperti itu? Iya. Kan stres tah, gitu kan. Padahal Sudah. stres itu Enggak. artinya bukan itu, tetapi sudah terstigma bahwa stres itu sesuatu yang buruk gitu Buruk, ya. benar. Kemudian ada orang-orang akhirnya disebut, oh nggak beriman, nggak kuat mental, nggak Iya. sabar, egois, nggak pangerten dan lain-lain. Otomatis dia akan lebih cenderung Down untuk lagi ya. down lagi, tidak berani untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, Iya, akhirnya benar. terbatas. Munculnya di polipsikiatri atau polijiwa dalam kondisi sudah berat, dalam kondisi dia sudah nggak seperti yang dini-dini yang bisa diobati dengan cepat gitu. Nah ini ya stigma-stigma ini yang harapannya bisa saya tekankan di sini untuk kemudian teman-teman atau keluarga yang di luar bisa, oh jangan begini, bahwa orang gangguan jiwa itu sesuatu yang juga perlu diobati gitu. Diobati. Nah, ini adalah klinik psikiatri di depan ya, klinik Iya. psikiatri RSUD Dr. Dr. Haryoto. Haryoto. Apa sih yang kita pikirkan ketika lihat ini gitu? Ah, banyak orang sudah stigma, lawang tok ini sudah ada stigma. Iya. Jadi Saya kadang tanya polipsikiater, kamu mau kemana? Kenapa kamu? Ini dokter. gitu, stres stigma. tawakmu Iya, dokter, benar gitu. sekali. Itu masih. Jadi dulu awal-awal psikiatri yang dibuka sekitar mungkin tahun 2016 itu, depan itu ada tempat tunggu ya. Oke. Sebelah saya itu polimata, sebelah kanan polimata, sebelah kiri poli THT. Nah, kalau pas awal-awal pasti pasien juga nggak banyak, nggak tahu psikiatri buka ya. Kursi di depan itu kosong. Polimata yang sudah penuh itu duduknya mending jauh di sana. Jadi duduk di depannya. Gitu. Stigmanya segitunya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu ya. Jadi sudah mulai membaur. Jadi bayangannya sudah enggak yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi ini yang perlu saya ditekankan. Kok wedi melbu polimata, enggak wedi kok melbu polijiwa. Karena sudah menstigma dirinya sendiri. Jadi stop mental illness stigma. Jadi jangan terstigma. Kemarin masih ada pasien yang menyampaikan, saya enggak mau ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit nanti saya dikira saya gila. Nah, sampai itu masih. segitunya Jadi ya. sampai sekarang pun masih. Nah, terkait dengan kesehatan jiwa, ada stres, ada gangguan jiwa, itu apa gitu ya. Nah, kita kenali dulu stres. Kalau orang menyebutnya stres itu wis yang aneh-aneh gitu ya. Padahal stres itu adalah reaksi kita yang secara fisik maupun psikis kalau ada suatu perubahan dari lingkungan sekitar kita dan kita harus menyesuaikan diri. Nah, ini ada positifnya nih. Kalau kita mengalami stres, positifnya adalah kita akan berusaha untuk lebih keras lagi. Lebih bagus lagi gitu ya. Tetapi negatifnya kalau ini semakin berat, bertumpuk-tumpuk, maka dapat menimbulkan gangguan. Asalnya dari mana aja, lingkungan rumah. Ibu-ibu ketika anaknya sakit pasti stres. Iya, benar. Kepikiran gitu ya. Tempat kerja, beban kerja yang tinggi, kita stres. Nah, kalau kita positif, kita akan lebih berusaha, oh ya aku tendang mari, tendang selesai gitu. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, stres, tekanan bosnya gini, temennya begini, nah gitu ya. Nah, sekolah juga begitu, sekolah juga gitu. Ketika kita mau ujian atau apa, itu kita wajar kita mengalami stres gitu. Kalau kita mau ujian rotok-rotok mulus-mulus dikit itu sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, tapi ketika sudah menumpuk dan negatif tadi, gejalanya ini, kita mulai memunculkan gejala fisik kita, gelisah, gemeter ya, berdebar-debar, nggak bisa konsentrasi, kemudian tidurnya kadang nggak bisa nyenyak gitu ya, nafsu makan berkurang, ada keluhan-keluhan seperti sakit kepala, sakit perut dan lain-lain. Jadi walaupun kita terbiasa dengan tingkat stres yang tinggi, tapi ketika orang yang satu dan yang lain itu akan berbeda cara menghadapinya, tergantung dalam kondisi mentalnya masing-masing, tergantung beratnya tekanan atau stres yang dihadapi. Jadi tidak ada orang yang nggak sabar, orang yang nggak kuat mental, tidak, tapi memang masing-masing orang mempunyai ketahanan masing-masing gitu ya.
Oke, beberapa gejalanya tadi itu ya. Kadang-kala kita sering berpikir, tidak sehat jiwa itu apa sih? Oh, saya senang, saya sedih. Tapi itu kan wajar, betul Iya, wajar. Tetapi wajar. ketika kita sering merasa bersalah, bimbang, kemudian mudah tersinggung, berbeda dari biasanya, kemudian tidak percaya diri, merasa gagal, merasa saya tidak punya masa depan dan Mhm. lain-lain, kemudian mengganggu. Nah, tidak sehat Mmm. jiwa ini adalah tandanya adalah mengganggu. Kita sedih sesuatu yang normal Mmm. atau wajar. Tetapi ketika kemudian mengganggu, kemudian kita nggak bisa tidur, kita nggak enak makan, sampai berhari-hari lebih dari 2 minggu melebihi dari masa yang mestinya kita wajar, Mhm. itu maka kita mungkin sudah mengalami kondisi yang tidak sehat Tidak secara sehat. kejiwaan gitu Oh, ya. nggih, dokter. Sama seperti ketika orang, oh tiba-tiba panas, tiba-tiba pusing, kok aku panas berapa hari dan lain-lain. Jadi Mmm. seperti itu. Kesehatan jiwa mungkin nggak nampak, Mmm. tapi mengganggu tetap gitu Mengganggu ya. ya? Iya. Nah, ini macam-macam gangguan jiwa yang bisa terkait dengan stres. Cemas yang paling tinggi, terutama Cemas. dalam kondisi pandemi ini ya. Iya, benar Mau lepas sekali. masker nggak enak, Iya. mau ketemu orang nggak enak, oh itu Mmm. saya. Tapi akhirnya mulai nggak bisa tidur. Beberapa pasien yang di polipsikiatri lebih banyak adalah gangguan cemas, sulit tidur, Sulit tidur. kemudian ada gangguan mood, skizofrenia beberapa. Nanti Mmm. akan kita bahas di hal yang Slide berikutnya. Oh, yang pertemuan yang lain akan dong Mbak datang. Wingga. Oke, Pertemuan yang akan datang oke, ya? mencapai jiwa yang sehat itu banyak. Jadi Oke. kita pengen kan jiwa kita sehat terus Iya, gitu ya, dalam kondisi tentu. stres pun kita masih bisa tetap survive gitu Iya, ya. benar. Jadi buat prioritas dalam hidup kita, buat perencanaan. Jadi jangan Perencanaan. berlebihan. Kalau memang tidak mampu, maka kita tidak membuat perencanaan yang melik-melik gitu ya, Nggih, terlalu boleh-boleh. tinggi gitu. Selesaikan masalah itu satu persatu, Satu walaupun persatu. banyak. Karena kalau nggak diselesaikan nanti numpuk sampai Numpuk. bingung, tak pikir ki asline opo gitu Bener. ya. Bicarakan dengan orang yang dipercaya, Mmm. boleh ke psikiatri. Coba untuk fleksibel, jangan saklek gitu ya. Ada Saklek. beberapa yang memang kita harus agak Sesuai. berubah. Oh, Nah, kalau gini harus gini. Nah, iya itu benar kadang ada. akhirnya kita yang stres Iya sendiri. benar, dokter. Kemudian olahraga, nih olahraga dan pelihara kesehatan fisik kita. Mmm. Cari waktu yang luang untuk melakukan pekerjaan atau hobi yang kita sukai. Suka Mmm. tanaman nih, sekarang Iya, kan tanaman ya, iya lagi suka tren. tanaman. Jadi sirami bu diapakno gitu ya. Kemudian suka selain itu apa gitu ya, suka gambar atau apa. Kita melakukan hal me time gitu Oh, ya. me Ada me time time, untuk iya. kita. Ubah cara pandang seperti tadi, agak fleksibel. Mmm. Bernafas secara teratur dan lakukan relaksasi nanti ada. Kemudian bergembiralah. Bolehlah sedih, tapi berusaha untuk bergembira gitu. Iya. Bagaimanapun kita sedih itu sesuatu yang masih bisa kita hadapi sehari-hari. Nggak mungkin Sehari-hari. orang nggak ada masalah ya. Nggih, Dan bener berpikir sekali. positif. Nah, kalau orang sudah disebut gangguan jiwa itu kalau apa? Kalau ada tanda-tandanya gangguan pikiran atau Mhm. perasaan atau tingkah lakunya Tingkah laku. yang mengakibatkan penderitaan gitu terhadap dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya gitu. Penyebabnya macam-macam, salah satunya adalah stres tadi. Nggih, stres. Nah, ini teknik relaksasi, bisa kita lakukan sendiri di rumah. Bisa nggih, Nah, Mbak dokter Wingga ya? bisa coba. Iya Jadi bisa. duduk dengan posisi santai, Mhm. nyaman, boleh tiduran gitu ya, yang kayak gini loh, Iya. enak empuk ini ya, gitu ya, sekalian kesirep gitu. Kemudian bayangkan hal yang menyenangkan, apa yang Mmm. menyenangkan satu dengan yang lain akan berbeda Mmm. gitu ya. Mhm. Tarik nafas dari hidung, kemudian ditahan dalam 3 hitungan. Oke, oke, dihembuskan lewat mulut. Ya, Pelan. dihembuskan lewat mulut itu sama kita melakukan sugesti terhadap diri sendiri, bahwa misalkan, "Astagfirullahaladzim," itu salah Mmm. satunya, kita Oke. lakukan zikir, atau "Saya sehat, saya Saya nggak sehat. apa-apa, Gitu. masalah ini akan selesai." Asal Seperti selesai itu. Jadi kita selesai. lakukan berulang-ulang, dalam kondisi stres ataupun tidak bisa Mhm. dilakukan. Bisa dilakukan, Jadi nggak harus dokter. nunggu stres banget baru dilakukan, enggak, itu iya, tapi dalam kondisi kita biasa, mungkin siang istirahat, kita makan siang, isoma, ya termasuk salah satunya relaksasi ini Relaksasi. sekedap, mungkin sekitar 10 menit kan, 10 sebentar menit. ya. Nggih. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan keluarga atau kerabat yang mengalami stres? Apa yang Mmm. harus kita lakukan? Lakukan. Kita bantu yang pasti. Iya, Telusuri beberapa gejala yang muncul, yang muncul. kemudian bina hubungan, jangan ditinggal, jangan Mmm. dijauhi, jangan nggak direken gitu ya. Iya. Kemudian membantu memahami apa sih yang terjadi gitu. Tidak menstigma, oh encene kurang sabar awakmu,
oh pancene awakmu gak beriman dan lain-lain, itu akan membuat mereka mundur gitu, tidak mau akhirnya menyampaikan yang dirasakan. Ajak atau rujuk ke dokter, psikolog, psikiater jika tidak ada perubahan dalam kondisi di rumah, misalkan keluarganya kok pancet ae ya. Nah, ini bisa dibawa nih ke polipsikiatrinya RSU. Nah, kita ada screening. Screening itu penapisan ya untuk tahu apakah kita ada cemas dan depresi. Nanti bisa kita kliknya. Bisa enggak ya, Mas ya? Nah, mudah sekali bisa dilakukan di rumah. Oke, Nanti dokter. ada linknya yang akan di-share di komen mungkin ya. Di deskripsi, dokter. Deskripsi. YouTube Nah, bisa di situ di-download sendiri, bisa heeh, di-screening ya di rumah. Jadi di Oke. situ ada 20 pertanyaan 20 Mbak Wingga. pertanyaan, oke. Pertanyaan itu terkait dalam kehidupan kita mungkin sekitar 30 harian ini bagaimana. Jika ada jawaban ya, 8 jawaban ya, sebenarnya 6 pun sudah oke. 6, oke. Itu berarti kita sudah mulai terganggu nih secara jiwa. Secara jiwa gitu. Bukan sesuatu yang berat, oh gila apa tidak, tetapi kita sudah mulai terganggu nih jiwa kita. Nggak enak tidurnya, mungkin mudah tersinggung dan lain-lain. Nah, itu mungkin di situ. Nanti ada kita share. Nggak apa-apa sudah, kalau nggak bisa nanti kita sharein. Iya. Oh, ini belum bisa lagi. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ini setelah stigma dan lain-lain saya sebutkan, apakah cara berpikir kita masih sama? Bahwa polio itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang dibandingkan poli yang lain gitu ya. Ataukah sudah berubah? Nah, nanti mungkin bisa dijawab di bawah. Sudah berubah gitu ya. Dulur-dulur jangan lupa jawab jadi, ya. Break the stigma, kemudian hand in hand saling membantu bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa. Tidak hanya kesehatan fisiknya aja, bantu teman, saudara, kenalan kita, apapun yang bisa membantu mereka itu cukup sebagai penyemangat bahwa saya bisa, saya bisa sembuh, saya dan lain-lain, dan membuat mereka tidak terpuruk sendirian begitu. Oke, mungkin itu Mbak Wingga. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter atas materi yang telah diberikan. Semoga sangat bermanfaat ya untuk saya sendiri, juga untuk dulur-dulur Takono yang ada di Lumajang maupun sekitarnya. Mungkin ada sesi pertanyaan, ada pertanyaan kah? Sebentar saya cek dulu. Gak ada yang nanya paling harus sudah ada mengerti karena semua. ini penting dokter tentang kesehatan jiwa ini kadang-kadang orang menganggap remeh gitu. Saya pun kadang-kadang ala opus sih, kadang bilang alay kamu ini gitu aja gitu kan dokter ya. Lu tak tulis ya stigmanya. Alay, berlebihan, digawe-gawe. Nah, ya padahal betul, tuh yang penting gitu ya. Sebentar. Teman-teman Takono bisa tanya-tanya, monggo. Bentar, ini loading. Masih belum ada pertanyaan, dokter? Alhamdulillah. Untuk mungkin bisa dikasih tips untuk olahraga yang enak untuk kita-kita, apalagi di masa pandemik ini ya dokter ya, itu biar tidak mengalami gangguan kesehatan mental tuh olahraganya apa yang sekian tidak berat sekali ngaten dokter. Jadi olahraga itu beberapa akan saya usulkan ke pasien gitu ya, terutama yang dalam kondisi turun, moodnya turun, depresi dan lain-lain. Jadi kenapa sih kok olahraga itu termasuk, padahal itu kan fisik ya, fisik. Kenapa jiwa? Ternyata dalam kondisi kita stres itu yang muncul adalah hormon stres, kortisol dan lain-lain ya. Nah, itu kita bisa membantu lewat olahraga. Olahraga itu muncul hormon endorfin namanya, endorfin. Endorfin alami itu seperti morfin, jadi mengurangi rasa nyeri, membuat kita lebih happy, itu melalui olahraga. Olahraga apa? Apa aja yang kita sukai. Nah, dalam kondisi pandemi ini tentunya kita tetap protokol ya. Protokol benar. Senang sepedaan ya, sepedaan pakailah masker dan lain-lain. Jangan mulai sepi apa gitu ya bolehlah, mungkin di sawah gitu ya kita buka sebentar ya boleh. Tetapi dalam kondisi rame di jalan ya pakailah kayak gitu ya. Oke, ada tambah Winggar? Ada ya dokter ya. Ini dokter ada pertanyaan dari Ibu Margi Astuti. Dokter, bagaimana kalau kita sudah minta maaf, tapi
tapi teman kita tetap cuek dan tidak peduli, Dokter. Kadang-kadang itu juga, "Ya piye yo koncoku kok gak maafno aku," Iya, merasa iya, bersalah. Ini heeh. pripun, Dokter? Oke, jadi gini, ada hal yang bisa kita ubah, Nggih. ada hal yang ndak bisa kita Mmm. ubah. Hal yang bisa kita ubah tentunya yang dari diri kita sendiri, paling mudah itu, kita merasa bersalah, "Oh salah, aku salah, aku njaluk sepuro." Ketika orang lain tidak menerima itu tentunya nggak bisa ya dipaksa ya. Mhm. Ya kita lakukan hal yang menunjukkan bahwa kita memang minta Menyesal maaf. ya, Ya menyesal dan minta misalkan maaf. kemarin permasalahan ya kita lakukan hal yang baik, tetap bijak omong, Mmm. tetap ada sesuatu yang kita bantu. Mmm. Nah seperti itu aja. Kalaupun orang yang ini nggak mau menerima permintaan maaf kita, jangan dibuat jadi stres karena itu tidak bisa kita rubah. Hal yang membuat kita stres adalah kita berusaha merubah hal yang membuat yang susah gitu ya, orang Mmm. lain misalkan, "Orang ini kok, ngamukan ya?" Ketika saya ikut marah, orang marah, "Oh iya aku ya salah, saya minta Mhm. maaf." Orangnya pancet ya, nggak berubah, kemudian nggak mau memaafkan dan lain-lain. Oke, ya nggak usah kita paksa untuk dia memaafkan. Dengan berjalannya waktu, ya kita lakukan hal-hal yang positif tadi. Positif tadi Dia ya, akan Dokter, lihat ya. bahwa, oh kita memang ada niatan betul-betul untuk Untuk minta minta maaf, tidak maaf ya. mengulangi lagi Iya, tentunya, jadi nggak usah gitu. merasa bersalah, sudah nggak apa-apa, sudah minta Betul, maaf kitanya, sudah heeh. berusaha. Sudah minta maaf tapi Mhm. ya harus berusaha untuk Mhm. tidak mengulangi Iya gitu ya. benar banget, Dokter. Oke, Terus ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Risma. Dokter, langkah apa yang harus ditempuh untuk mengurangi stres akibat pandemi COVID? oke. Iya. Isolasi ya kita ya soalnya ya Iya, beberapa. isolasi. Awal-awal kita ada isolasi yang membuat kita tak bisa secara sosial sehat gitu ya. Mhm. Oke, jadi, secara sosial kita memang makhluk yang harusnya berteman ya, Mmm. secara secara sendirian gitu memang kita nggak bisa, butuh Mmm. bantuan orang Bantuan lain. orang. Banyak hal yang bisa kita lakukan, misalkan biar kita nggak cemas, biar kita nggak stres, isolasi di rumah pun kita juga nggak serta-merta ya, nggak serta-merta terus nggak ngapa-ngapain, tetap Mhm. lakukan hal-hal positif, hal yang menyenangkan. Oh kalau sehari 2 hari nyiram-nyiram itu ya memang menyenangkan, tapi kalau rong minggu nggak lapo-lapo ya nggak Bosen bisa. ya. Nah banyak hal yang bisa kita lakukan, secara sosial kita bisa connected lewat media Oh, benar, sosial, media kurangi sosial. hoax ya, ada informasi yang nggak benar apa kita lihat, benar nggak ya ini, itu Mhm. juga mengurangi cemas. Kemudian, eee, tetap kita bisa melakukan olahraga di rumah, sepedaan sekarang pun kita juga sudah tidak seperti yang apa sih namanya itu, lockdown yang begitunya Oh, ya, yang tetap PSBB tetap kita bisa besar-besar itu ya? aktivitas, tetap Nggih, lakukan protokol biar kita lebih, apa ya, terlindungi. terlindungi, Pakai Dokter. masker, Nggih. social distancing seperti ini, kemudian, cuci tangan, Mmm. bawa hand sanitizer Hand atau sabun, sanitizer. cuci tangan, jangan lupa, seperti itu Seperti aja. itu, nggih, Dokter Mhm. ya. Ya, Mbak Risma, itu mungkin beberapa tips dari dokter untuk mengurangi stres ya. Terus ini ada lagi Dokter, banyak pertanyaannya Wah dari banyak Mbak Wina, ya karena nih banyak yang tertarik ternyata tentang kesehatan mungkin jiwa tadi ya. belum sempat ngetik gitu ya. Ini Oh iya. untuk Diayumi Rantri Dokter, ini Waduh ini adikku dewe iki Mbak. Dokter, Ya, gimana cara menjaga kewarasan diri ketika sebagai pengganti guru di rumah selama pandemi? oh iya iya iya, Ini lebih betul konflik betul. sering Nah, ini, Dokter. seperti saya bilang tadi, 1 dari 4 orang dewasa akan mengalami termasuk Iya. saya gitu ya. Nah, eee, resiko kita dengan kondisi tidak ada sekolah Mmm. online tentunya kita sebagai pengganti guru gitu ya, Bener. pengganti guru. Nah yang pertama adalah pahami bahwa ini anak-anak nih, anak kita Nggih, anak bener. kita. Jadi bukan murid kita, berbeda. Walaupun saya guru mungkin, Nggih, saya ngajari anak, tentu ini anak gitu anak ya. ya. Jangan jangan seperti dia jadi murid yang harus begini, harus begitu gitu. Mmm. Tetap lakukan jadwal seperti biasanya, bangun pagi jam berapa, mulai pelajaran jam berapa dan Mmm. lain-lain. Mungkin kalau yang SD, SMP, SMA ada kali ya. Iya Tapi ada. kalau yang apa namanya TK gitu mungkin kayak anak saya pelajarannya cuma tugasnya ini, hari ini, tapi Mmm. dia ada buku Ada buku bukunya. paket ya kalau dia mau Oh, ngerjakan boleh, itu mungkin oh, lebih fleksibel kalau lebih TK ya. fleksibel. Tapi begitu SMP, SMA itu ada beberapa sekolah yang menjalankan pembelajaran lewat daring Oh, daring sekolahnya. ya. Nah, kita Nggih. yang harus membiasakan
sekolah gak sekolah, tangi isu, buka Mhm. laptop mungkin ya, buka Nggih. buku, mandi sih mestinya. Tapi anak saya kadang ya nggak mandi gitu kan. Mandi dulu lah mestinya, kemudian apa yang bisa kita ajarkan, kita ajarkan. Nggih. Nah, kita masih harus ingat ada gurunya gitu ya. Ada Kalau gurunya. kita kesulitan sama gurunya ngomong, "Saya kesulitan di sini, Bu, Pak, Ustazah, Ustadz, ini Mmm, loh kesulitannya saya di sini." mmm. Mungkin pelajarannya semakin tinggi SMA misalkan, Iya. saya pun sudah lupa ya Iya bener, pelajaran SMA. itu yang Nah, sering dialami itu dokter. apa gitu, Heeh. stres gitu, aku kok gak iso, itu yang Mmm, bikin stres. Ya mmm, ngapain, kan ada gurunya ya mmm, disampaikan. Mungkin gurunya bisa, saya video call ya, biar mmm. anak saya ini paham Iya bener gitu sekali misalkan. dokter. Jadi harapannya apa sih, kita warasnya apa? Anak-anak kita paham, bisa sekolah, atau kita yang pinter kan gitu. Mmm, Ya kan yang penting anak-anak gitu. nggih. Jangan berpikir bahwa anakku sekolah kudu nggarap tugas A, B, C, D gitu ya, diingatkan ngerjakan tugas, jangan ibunya Ditingkatkan. yang stres. Kalau ibunya stres, anaknya nggak bisa Iya ngerjakan tugas bener, gitu. itu ya Oh, dokter berarti ya. adik saya lagi ndak enak ini pikirannya. Nanti bisa langsung japri dokter, Ah, "Kamu iya, kenapa Dek?" opo Iya. ngono ya. Oke, ini Oke, ada pertanyaan di FB dokter, atas nama Wijaya, ini menanyakan, apakah gangguan jiwa itu dimulai sejak masa kanak-kanak? oke. Jadi gangguan jiwa itu ada beberapa macam. Mmm, Seperti saya sebutkan, anak-anak pun sampai lansia bisa 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 gitu Dok? mengalami ya. Mmm, Pada anak-anak ada gangguan yang terkait dengan tumbuh kembangnya. tumbuh kembang. Misalkan dalam kondisi dia ada perlambatan, ada retardasi mental, otomatis menimbulkan ketidakmampuan dia secara mental untuk sehat gitu ya. Mmm, Kemudian ada seperti autis, ada autis, gangguan perilaku atau pemusatan perhatian atau mhm, bilangnya apa, ADHD. Nah, ADHD, itu juga, itu dimulai ketika masa kecil karena masa memang kecil. gangguan masa kecil. Tetapi apakah seperti depresi itu anak-anak juga bisa? Bisa, tapi Bisa, bentuknya beda, beda nih dokter. beda. Jadi bukan suatu penyakit yang sebenarnya, oh ini karena genetik, oh ini enggak. Jadi genetik itu mungkin memberi peran ya. Jadi Mmm, ketika pola pengasuhan kita, kemudian lingkungan kita, mmm, kemudian itu membuat dia terganggu dan mhm, dia tidak mampu, maka muncullah gangguan jiwa. gangguan Seperti jiwa. skizofrenia itu Mhm, bisa muncul ketika masa anak dan remaja. mmm, Tetapi bukan berarti terus kemudian, oh berarti gangguan jiwa karena arek wis duwe bakat. Sama mmm, seperti bakat apa ya? Oh, bapak ibunya ada yang sakit alergi gitu alergi? ya, atau bapak atau ibunya. Anaknya bisa alergi enggak? Dia punya bakat tapi belum tentu Belum muncul. Sama tentu. seperti itu. Oh, Tapi ada memang gangguan jiwa yang munculnya ketika anak-anak. Ada mmm, yang ketika dewasa anak aja, ada dewasa yang aja. ketika lansia aja gitu. Mmm, Ada yang mulai anak-anak sampai dewasa pun dewasa. ada. Seperti autis adalah suatu kondisi perkembangan, gangguan Mmm, perkembangan pervasif. mhm, Jadi dia mulai anak-anak sampai dewasa pun dia akan seperti itu. Tetapi tidak serta-merta dia tidak bisa kerja, tidak mmm, bisa sekolah, tetap bisa. bisa. Tetap bisa. Tapi cara kita untuk kita tahu, oh anak kita autis, maka cara kita akan berbeda dengan orang tua yang lain. Mmm, Biar ketika dia dewasa, dia bisa mengikuti sekolahnya, dia bisa bekerja, mmm, bisa seperti teman-teman teman-teman yang sebayanya lainnya. gitu. Oh gitu ya Harapannya dokter. begitu. Nggih. Ya, sudah terjawab nggih atas Oke. nama pertanyaan dari Bapak Ibu Jaya ya. Ini terus ada pertanyaan lagi dokter. Ini dari Vianti Dian. Dokter Sufia, di masa pandemik ini pastinya kan ada beberapa yang merasa takut seperti Parno terhadap COVID. Ini bagaimana caranya untuk sedikit mengurangi rasa was-was, khawatir terkena COVID, gitu katanya dokter. Oke, itu Khawatir, rasa khawatir nih dokter ini. iya benar. Khawatir itu sesuatu yang wajar di masa Hmm, pandemi karena hmm, semua serba tidak pasti gitu ya. Orang yang kelihatannya sehat bisa kena, ya. Yang katanya dulu adalah orang-orang dengan komorbiditas tertentu bisa kena. Kok ini orang sehat, baik-baik aja kena. Nah, seperti itu ya. nggih. Otomatis kita ada beberapa pasien saya yang kemudian dia saking cemasnya ya, dia jadi obsesif, kompulsif gitu Kompulsif, ya. nggih. Resik-resik semangat gitu ya. Hmm, Setiap mari kecekel orang resik, mejone nggih. resik. Ya, ini laki-laki.
Ya istrinya ya seneng-seneng aja rumahnya resik ya, bendino dipeli. Tapi dia terganggu. Jadi ketika ada orang datang dia gredeg sudah. Jangan-jangan saya kena, jangan-jangan saya kena. Ada yang bisa membantu kita adalah bahwa penyakit ini sih nggak kelihatan, tapi selama kita bisa melakukan hal sesuai protokol, walaupun orang lain mungkin tidak seperti yang kita harapkan gitu ya, kita lakukan, maka kekhawatiran kita harapannya juga insya Allah saya sehat. Nah, Gitu, lakukan gitu. relaksasi tadi, lakukan Relaksasi. sugesti insya Allah saya sehat, saya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menimbulkan gangguan seperti pasien saya tadi ya, Nggih. yang sampai resik-resik satu rumah itu bisa beberapa kali, Wah. nggak bisa kerja karena dia sibuk bersih-bersih rumah dan lain-lain, otomatis mengganggu. Datanglah untuk konsultasi gitu. Konsultasinya, ya Iya. jadi kalau untuk yang sampai sebegitunya harus konsul gitu dokter ya? Iya, betul. Kalau Gitu. sudah mengganggu, setiap kondisi kita cemas, khawatir itu sesuatu yang normal. Orang mau ujian pasti pikiran ya. Tapi kalau mengganggu sampai nggak bisa tidur tadi, gejala-gejala tanda-tanda stres tadi ya, sampai nggak bisa tidur dan lain-lain. Nah, makanya itu sudah mengganggu, datanglah konsultasi. Apakah saya akan selalu dikasih obat? Belum tentu. Belum tentu. Ya, konsultasi itu bisa, oh ini toh penyebabnya gitu. Apakah ini yang namanya cemas karena pandemi aja atau ini yang di atas, yang di bawah ini masih banyak nih masalahnya. Jadi Benar. ketahuan duluan, nggak sampai panjang. Gitu. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Terus kurang berapa menit? Masih lama ya? Ini jawab pertanyaan lagi nggak dokter? Masih lama nggih? ya? Iya. Banyak yang tanya-tanya ini dokter. Ini dari Beni Marta Dinata. Dokter, tadi dibilang nyeri perut berkepanjangan itu juga tanda awal-awal gangguan jiwa itu gimana mengatasinya? Kalau misal orang itu terus-terus merasa sakit perutnya, bahkan sudah berobat kemana-mana tapi tetap merasa sakit perutnya gitu katanya dokter. Pertanyaannya. Jadi kita mempunyai suatu kondisi yang tadi saya sebut fisik dan jiwa kita nggak bisa dipisah gitu. Nah, yang paling mudah nampak adalah memang keluhan fisik karena nampak dan terasa gitu ya. Orang lain juga lihat gitu. Jadi ketika kita cemas, ketika kita stres, otomatis itu membuat tadi saya bilang hormon stresnya muncul nih, kortisolnya tinggi, adrenalinnya tinggi gitu ya. Jadi ndredeg sembarang kali rasanya nggak enak. Termasuk adalah peningkatan asam lambung. Kemudian ada peningkatan asam laktat di otot. Jadi otomatis awake loro kabeh. Ketegangan otot gitu ya. Jadi kayak kepala rasanya abot dan lain-lain. Nah, apakah itu selalu stres, gangguan cemas? Selama begini, yang namanya psikosomatis ya Mbak. Psikosomatis itu ketika dokter, anggaplah penyakit dalam, dokter non psikiatri gitu ya, melihat oh ini memang ada masalah lambung nih, ada masalah lambung, maka ya itu masalahnya lambungnya, tetapi mungkin diperberat dengan kondisi psikisnya. Oh, kok gak waras-waras terus dikasih obat dan lain-lain. Coba dilihat, ada nggak faktor yang mempengaruhi pikirannya, stres dan lain-lain, ada tidak seperti itu. Kalau seperti itu maka pengobatannya nggak bisa cuman dikasih obat lambung aja dong, karena dasarnya adalah dia cemas. Gitu. Jadi biasanya seperti saya, maka ketika dokter lain menyatakan bahwa ini semua nggak apa-apa, semua normal, sudah dikasih ini itu, mungkin obat yang paling bagus gitu ya, itu kok masih, mungkin secara psikisnya berpengaruh, biasanya dikirim ke saya, dan pasiennya bisa takut, saya kan nggak gila ya dok, jadi seperti itu, padahal ternyata memang membutuhkan dan lebih nyaman gitu. Lebih nyaman ternyata ya dokter Gitu. ya. Iya, itu jawaban dari dokter Kusufia. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter. Assalamualaikum dokter, dari Sasnia Sulistiawati. Mohon penjelasan dokter, bagaimana cara memberi motivasi seseorang yang terlihat ada gejala cemas berlebih untuk mampu membuka diri atau mau berkonsultasi pada ahlinya. Ini dokter. Betul. Jadi untuk kita menyampaikan perasaan kita itu bukan sesuatu yang mudah ya. Benar. Saya sedih, saya senang. Kadang kita berusaha menutupi agar tidak tampak di depan orang lain. Padahal kita lihat performa kerjanya berkurang, kemudian kok biasanya dia ceria kok tidak, kayak gitu-gitu. Maka sebagai teman kita dekati. Kalau dia masih belum cerita, minimal didekati, dijak omong, jadi keselimur ya. Apa sih yang pikirannya yang buahnya itu minimal ketika ketemu kita keselimur. Lambat laun dia pasti akan terbuka. Kita kan
tidak mudah untuk percaya beberapa orang. Oke. Ketika kita merasa itu ancaman ya pasti kita berusaha Jauh. mundur ya. Bener. Tapi ketika kita merasa bahwa oh orang ini bisa dipercaya nih, ya aku akan cerita gitu. Kalau misalkan kita lihat kamu terganggu loh, ayo ke polisi psikiatri tak kancani gitu misalkan. Enggak, aku takut aku dianggap gini gitu, wis tak kancani engko opo yang ndek kono tak kancani. Kadang ditemani seperti itu adalah sesuatu yang besar Iya, untuk orang yang memotivasi gitu dokter betul ya. besar. Jadi Iya. saya enggak sendirian. Iya benar. Nah, itu jadi dekatilah terus, jadilah orang yang mudah dipercaya. Kemudian ketika dia mulai menceritakan, dengarkan dulu, jangan kita kok ngono yo, kok iya pancen iki ngene ya, jangan dipanas-panasi atau kemudian apa, dengarkan. Jadi listening dulu, dengerin dulu. Dia pentingnya cuman ben iso ngetokno dhisik. Nah, kalau sudah lego, tenang tanpa kemudian ada gangguan, oke berarti ya. Tapi ketika kemudian terus berkepanjangan, kok enggak waras-waras, kok pikirannya sik gak enak ae, ajaklah berobat gitu. Ajaklah berobat. Ya. Gitu nggih dokter nggih. Oke, terus Masih banyak Mbak Winggar. masih ada waktu apa sudah habis? 10 menit Oh, tinggal tulisannya. 10 menit dokter ya. Ini sebentar. Ini terakhir dokter ya. Alhamdulillah. Terakhir satu. Ini dari Aulia Rahma. Dokter mau tanya, apakah kepribadian orang itu tidak bisa berubah-ubah ya? Sudah dibilangi berulang kali, tapi tetap keras kepala dan egois. Dan kalau dia salah, tidak mau disalahkan. Gitu katanya dokter. Ini kadang-kadang bikin gemes gitu dokter ya. Jadi gini, kita punya kepribadian itu yang mulai terbentuk dan berkembang itu mulai masa kanak sampai usia-usia remaja ya. Mungkin kalau kita lihatnya sekitar 18 tahun, bisa lebih, bisa kurang. Oh orang ini lebih dewasa daripada usianya, bisa seperti itu. Tetapi dia akan menetap. Menetap itu bukan berarti gak bisa berubah ya. Menetap itu ya dasarnya akan seperti itu. Kalau dia keras kepala ya keras kepala. Dia tidak mudah minta maaf ya orang seperti itu. Tetapi dia kalau dia ingin berubah, dia bisa menata kepribadiannya. Ditata itu gimana? Oh, yo aku memang orangnya saklek. Kalau saya suka saya peraturannya A itu harus A. Nah, keras kepalanya begitu. Tetapi tadi itu fleksibilitasnya. Oh, yo A, berarti bisa A minus misalkan. Kalau aku belanja, aku harus lewat jalan ini. Nah, ketika kemudian itu tertutup jalannya, kan bingung. Nah, kita harus berpikir secara fleksibel. Menggo titik bisa. Nah, seperti itu pola pikirnya. Jadi tidak bisa kemudian dia nggak jadi ke pasar ya tetap. Tetapi caranya menggok-menggoknya berbeda. Jadi kepribadian orang ketika sudah melewati masa dewasanya itu tidak bisa serta-merta terus jadi keras kepala jadi enggak keras kepala. Kemudian ketika dia pendiam terus jadi terbuka, periang, enggak bisa. Tetapi secara dasarnya akan ada. Bisa berubah-berubah tetapi tidak yang mendasar gitu. Kalau dia keras kepala, mudah marah dan lain-lain, ya tergantung juga. Kalau dia memang mau berubah dan itu tidak mengganggu, jadi ada dua ciri kepribadian kita. Kita punya ciri, Mbak Winggar kayak apa, saya kayak apa. Tetapi ada juga namanya gangguan kepribadian. Kalau gangguan kepribadian saya nggak merasa nih saya ini mengganggu, saya baik-baik aja, ini benar gitu. Tetapi orang sekitarnya, nggak cuma satu orang ya, itu terganggu. Nah itu namanya gangguan kepribadian. Nah yang harus diobati yang itu. Yang itu ya dokter Berarti ya. sudah mengganggu gitu. Siap. Tapi kalau tidak ya wis gini Enggak, aja. gitu Kayak Mbak Winggar gini ya masa mau saya rubah ya. Gitu. Oke dokter. Oke, Itu ditulisin Mbak itu ada tulisannya. Oh, guys, satu pertanyaan lagi. Alhamdulillah dokter, ada lagi. Ini dari Nelly Afifa. Assalamualaikum. Apakah gangguan mental atau jiwa ini bisa menurun ya dok? Ada tetangga kok sekeluarga ibu dan anak-anaknya ini sama-sama mengalami gangguan kejiwaan gitu dokter. Jadi seperti saya sebut tadi, gangguan jiwa itu penyebabnya holistik. Jadi tidak hanya karena satu macam saja. Terutama gangguan jiwa berat mungkin yang nampak ya, semacam skizofrenia gitu-gitu. Itu memang ada kaitan dengan genetikal. Seperti saya bilang tadi, mirip orang alergi, bapak ibu alergi, anaknya apakah pasti alergi belum tentu, tetapi dia punya kerentanan untuk mengalami alergi. Seperti ketika bapak ibunya ada gangguan jiwa berat, tidak ada yang membantu pengasuhan, otomatis anak ini tidak belajar untuk
secara matur atau dewasa, ada masalah bagaimana, karena orang tuanya otomatis terganggu, tidak bisa mengasuh seperti biasanya kalau tidak diobati ya. Nah, akhirnya anak-anak ini akan berkembang ketika ada permasalahan tertentu, stresor tertentu, lingkungan yang tidak nyaman dan lain-lain. Dia punya kerentanan, akhirnya ketika ada hal yang besar, yang stresor yang tinggi, dia bisa muncul gejala yang sama dengan orang tuanya gitu nggih, gitu. Dokter ya. Jadi memang masih bisa dicegah sih sebenarnya, cuman kita tetap punya kerentanan itu Kerentanan tadi. itu nggih, Dokter ya. Oke. Oke. Sekian dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dari dulur-dulur Takono, nanti akan dijawab secara offline ya oleh tim kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga follow selalu akun RSUD Dr. Haryoto. Dokter, terima kasih Dokter Kusufia atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Sampai jumpa di Takono episode-episode yang berikutnya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.